2025 sudah di depan mata. Apakah kamu sudah siap dengan perubahan finansial yang akan terjadi di 2025? Dunia finansial memantapkan kolaborasi dengan teknologi dan akan terus berkembang. Simak lebih lanjut dan bayangkan gambaran tentang perubahan dunia finansial di tahun 2025. Perkembangan dan perubahan dunia finansial di Indonesia khususnya merupakan upaya kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan literasi finansial dengan tujuan membentuk keuangan Indonesia yang lebih baik di tahun 2025. Dunia finansial berkembang dengan digitalisasi, sistem keberlanjutan, serta adaptasi fleksibilitas ekonomi yang berupaya mendorong market ke depan. Berikut ini 5 hal yang bakal terjadi di dunia finansial tahun 2025. 1. Pertumbuhan cashless. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, dan masih banyak lagi digital payment lainnya. Di tahun depan, pembayaran digital dan penggunaan e-wallet diprediksi akan tumbuh subur. Kemudahan bertransaksi melalui digital payment ini membuat masyarakat dengan cepat mudah menerima pembaharuan ini. Meningkatnya adaptasi teknologi digital di masyarakat dan banyak tempat yang juga mendukung pembayaran digital ini. Bahkan beberapa pedagang kaki lima telah menerapkan sistem pembayaran digital dengan scan QRIS. Sebelumnya, biasa kamu membawa dompet kemana-mana untuk beli sesuatu, namun sekarang kamu hanya cukup bawa handphone saja, tanpa perlu takut uang hilang atau berceceran. Transaksi juga berjalan lebih transparan. 2. Mata uang digital dan vintage. Teknologi finansial atau vintage ini yang memudahkan kamu melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, seperti menabung, meminjam, atau investasi secara online. Saat ini, kamu bisa investasi melalui aplikasi seperti Ajaib atau Bareksa yang available dimanapun dan kapanpun. Nah, di tahun 2025, seiring berkembangnya zaman, Indonesia juga menggunakan konsep mata uang digital. Ketertarikan pemerintah mulai ditunjukkan dengan adanya platform vintage seperti investasi online dan pinjaman online. Pemerintah berencana membuat mata uang digital dengan dibentuknya CDBC, Central Bank Digital Currency. Kamu bayangin, kamu punya uang di rekening bank, tapi uangnya bukan bentuk fisik, nggak bentuk kertas. Uangnya hanya ada di aplikasi atau internet, dalam bentuk angka atau kode digital. Kamu bisa pakai uang ini untuk bayar sesuatu atau investasi. Sama saja, kamu punya uang di rekening bank, tapi dalam bentuk digital. Ada yang tahu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital yang bisa dipakai di seluruh dunia. Bitcoin ini tidak seperti uang konvensional yang dikeluarkan dan dikelola pemerintah. Bitcoin beroperasi tanpa otoritas pusat seperti bank atau lembaga pemerintah. Bitcoin termasuk dalam cryptocurrency dengan menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan transaksi dan sudah ada sejak tahun 2008. Perlu kamu cermati, harga Bitcoin sangat volatil. Nilainya bisa berubah dalam waktu singkat tergantung permintaan pasar dan kondisi ekonomi global. Saat ini per Desember 2024, nilai 1 Bitcoin sama dengan 98.336 US dollar. Nah, jika 1 US dollar sama dengan 15.600 rupiah, berarti 1 Bitcoin sama dengan 1,53 miliar rupiah. Wow, amazing. Gimana cara kerjanya Bitcoin? Nanti kita bahas di next video ya. Yang ketiga, sustainable investment. Mulai saat ini hingga selanjutnya akan banyak orang yang peduli dengan isu lingkungan dan sosial. Banyak perusahaan yang menggunakan energi terbarukan atau punya program sosial yang mendukung masyarakat. Sustainable investment berarti kamu memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang peduli pada keberlanjutan ESG, Environmental, Social, and Government. Perusahaan yang peduli lingkungan, tanggung jawab sosial, dan yang memiliki tata kelola yang baik. Kelak, kamu akan berinvestasi pada perusahaan yang membuat produk ramah lingkungan atau pada perusahaan yang berinvestasi dalam energi hijau seperti penggunaan panel surya karena ini sebagai wujud kontribusi peduli masyarakat dan bumi tercinta. 4. Ekonomi GIG yang terus berkembang. Bahasa yang mudah dipahami dari ekonomi GIG ini adalah pekerjaan yang lebih fleksibel. Contohnya pekerjaan ojek online, freelancer, atau content creator sosial media, di mana pekerjaan-pekerjaan ini menguntungkan dari segi waktu dan tempat bekerja, bukan pekerjaan tetap, tetapi hasilnya bisa melebihi gaji pekerja tetap. Misalnya, kamu dari pagi hingga sore bisa jadi ojek online, lalu lanjut malam kerja sebagai freelance.
Kelemahannya, pendapatan bisa naik turun, dan kamu perlu bijak mengatur uang agar tetap aman, meski pendapatan tidak selalu sama setiap bulan. 5. Dinamika pasar properti. Kenapa kok bisa berpengaruh? Karena ada beberapa faktor yang terkait tren ekonomi, migrasi, dan perkembangan infrastruktur. Dengan adanya perubahan pasar properti ini, menjadikan harga properti di kota besar diprediksi bakal terus meningkat, atau bakal geser ke daerah pinggiran yang didukung dengan akses layanan masyarakat yang memadai. Di Indonesia, harga properti di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya biasanya terus naik karena banyak orang yang ingin tinggal atau berbisnis di sana. Namun, di kota-kota kecil atau daerah yang belum banyak berkembang, harga properti bisa stagnan atau bahkan turun. Jadi, jika kamu ingin beli rumah, pastikan memilih daerah yang memiliki prospek masa depan yang baik. Jadi, itulah 5 hal perubahan dunia finansial yang bakal terjadi di tahun 2025. Siapkan diri untuk terus mampu beradaptasi pada dunia dengan segala perkembangannya. Belajar jadi manusia yang up to date dengan semua ilmu dan kemajuannya.